Assalamualaikum, perkenalkan aku Nurul Asri dari Angkatan 2020. Jadi sekarang aku mahasiswa semester 3. Kali ini saya akan mereview jurnal yang berjudul Impact of Microwave Assisted Extraction on Roasted Coffee Carbohydrates, Caffeine, Chlorogenic Acids, and Color Compounds. Jadi, kopi merupakan salah satu bahan pangan yang banyak dipelajari karena efek kesehatannya. Komposisi kopi panggang tergantung dari spesies kopi dan tingkat pemanggangan yang digunakan. Senyawa kopi panggang, misalnya kafein, karbohidrat, melanoidin, dan asam klorogenat, memiliki peran yang besar terhadap sifat kimia, sensorik, dan biologis. Karbohidrat memiliki bagian yang cukup besar dari minuman kopi, mewakili hingga 40% dari kandungan kopi instan. Asam klorogenat dikaitkan dengan astringensi, kepahitan, dan keasaman yang dirasakan saat mengonsumsi minuman kopi. Kafein merupakan senyawa kopi yang paling banyak dipelajari karena efek stimulasinya. Ekstraksi berbantuan gelombang mikro atau disebut Microwave Assisted Extraction atau bisa disingkat MAE, memiliki kelebihan dibandingkan dengan metode konvensional, seperti pengurangan waktu ekstraksi, peningkatan hasil, dan atau akurasi yang lebih baik. Selain itu, juga dapat menggunakan suhu dan tekanan yang lebih tinggi, sekaligus mencegah hilangnya zat yang mudah menguap. Dalam sistem ini, suhu dan tekanan ekstraksi dikontrol, sementara gelombang mikro yang dipancarkan berinteraksi dengan sampel, dengan sistem multimode yang digunakan untuk memastikan distribusi energi yang sama. Selain mengekstraksi kopi utuh, MAE juga telah diuji untuk penggunaan kembali antioksidan dan karbohidrat dari residu ampas. Ampas kopi bekas atau biasa disebut SCG yang tersisa setelah pembuatan minuman kopi. Kemudian, bahan yang digunakan pada penelitian kali ini adalah sampel biji kopi yang telah dipanggang, bubuk kopi yang digunakan untuk melakukan eksperimen ekstraksi kopi, dan kopi instan yang tersedia secara komersial digunakan sebagai produk referensi. Eksperimen MAE dilakukan dalam reaktor 100 ml yang mampu bertahan pada suhu dan tekanan tinggi, masing-masing hingga 250 derajat Celcius dan 55 bar, yang ditempatkan pada oven microwave multimode. Perangkat tersebut memungkinkan untuk memantau dan mengontrol suhu bagian dalam reaktor secara real-time. Dengan konten diaduk terus-menerus dengan batang magnet, bubuk kopi yang telah disangrai digiling sebelum percobaan dan bubuk ditempatkan pada reaktor dengan 60 ml air suling. Percobaan dilakukan dalam rangkap dua reaktor dalam peralatan. Daya gelombang mikro terus-menerus disesuaikan oleh sistem untuk mencapai suhu yang diinginkan selama 2 menit dan dipertahankan selama percobaan. Setelah selesai, reaktor didinginkan sampai suhu kamar dan isinya disaring vakum dengan menggunakan filter mikrofiber kaca 1,2 mikrometer. Filtrat dibekukan dan dikeringkan dengan cara dibekukan, sehingga memberikan hasil ekstraksi keseluruhan, dan residu yang tidak larut dikeringkan dalam oven dengan suhu 105 derajat Celcius selama 24 jam. Semua ekstrak dan residu kering beku yang diperoleh dianalisis kandungan dan komposisi karbohidratnya. Kandungan karbohidrat dievaluasi melalui jumlah gula yang dicapai setelah hidrolisis asam dan derivatisasi menjadi alditol asetat. Koefisien kepunahan spesifik pada 405 nanometer atau disebut H-mix 405 nanometer
ditentukan sebagai slope absorbansi dalam kaitannya dengan konsentrasi yang diperoleh dengan beberapa pengenceran antara 0 sampai 1 mg per mililiter dalam air suling dari ekstraksi kopi beku kering yang ditempatkan di pembaca mikroplate. Kemudian berikut hasil ekstraksi yang didapatkan. Dalam kopi hasil MAE menunjukkan variasi 2 kali lipat antara 24,2 sampai 47% di seluruh kondisi yang diuji, yaitu ekstraksi 1, 5,5, dan 10 menit, 120, 150, dan 180 derajat Celcius, 2, 4, dan 6 gram per 60 ml. Produksi kopi instan dilakukan pada suhu tinggi 100 sampai 180 derajat Celcius dan tekanan untuk memaksimalkan ekstraksi senyawa kopi dan memperoleh ekstrak dengan konsentrasi tinggi padatan kopi 25 sampai 30%. Kemudian untuk kandungan gula, kandungan karbohidrat ekstrak berkisar antara 17,8 hingga 43,4%, variasi 2,4 kali lipat. Untuk mencapai kandungan karbohidrat seperti kopi instan, menggunakan MAE setidaknya harus menggunakan suhu 180 derajat Celcius atau yang menunjukkan nilai lebih dari 34,9%. Kemudian dari model 3 dimensi ini menunjukkan hubungan linear positif antara hasil ekstraksi dan kandungan karbohidrat ekstrak. Hal tersebut menandakan bahwa variasi dalam hasil ekstraksi harus terkait dengan lebih banyak atau lebih sedikit karbohidrat yang diekstraksi. Selanjutnya, ada komposisi gula. Ekstrak kopi MAE menunjukkan manosa 25 sampai 57 mol persen dan galaktosa 26 sampai 60 mol persen sebagai dua residu utama. Kandungan molar arabinosa bervariasi dari 11 hingga 19%, sedangkan kandungan tramnosa dan glukosa dipertahankan pada tingkat residu di semua ekstrak. Masing-masing 1-5 dan 2-5 mol persen, sebab jumlah asam uronat telah dilaporkan sebagai sisa, analisis kandungannya tidak dilakukan. Kemudian, untuk produk kopi instan komersial menunjukkan galaktosa sebagai residu gula utama, yaitu sebesar 52,1 mol persen, diikuti oleh manosa 33,9 mol persen, dan arabinosa 9,4 mol persen, dan jumlah residu glukosa 3,1 mol persen, dan pranosa 1,5 mol persen. Untuk warna ekstrak, semakin tinggi K-mix, 405 nanometer, semakin coklat larutan dan ekstraknya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa waktu ekstraksi yang lebih lama, suhu yang lebih tinggi, dan rasio M per V dalam percobaan MAE menyebabkan penurunan nilai K-mix. 405 nanometer yang menunjukkan penurunan warna coklat ekstrak. Kemudian, untuk kopi instan didapatkan penampilan kekuningan, seperti yang diamati pada beberapa merek komersial kopi instan. Untuk kafein dan asam 5-kafeoil-quinat atau 5-CKE, kandungan kafein pada masing-masing ekstrak setelah percobaan MAE berkisar antara 3,7 sampai 7,3% berat per berat, variasi 2 kali lipat. Jumlah asam 5-kafeoil-quinat
asam klorogenat utama yang ada dalam sampel kopi dalam ekstrak MAE sebanyak 1,1 sampai 2,1% berat per berat. Untuk analisis sampel kopi instan menunjukkan nilai kafein sebesar 4,9% berat per berat. Kemudian jumlah 5 CKA dalam sampel kopi instan sebanyak 0,4 sampai 3,5% berat per berat. Aktivitas antioksidan ekstrak kopi yang diperoleh melalui MAE dipelajari dengan metode DPPH. Prosedur ini bergantung pada pengukuran secara spektrofotometri 517 nanometer, hilangnya warna ungu dari radikal DPPH yang ditangkap oleh antioksidan dalam larutan, yang menunjukkan persentase penghambatan sebagai hasilnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghambatan berkisar 43-68% di antara kopi MAE dengan menggunakan 0,1 mg per mililiter ekstrak. Jadi kesimpulan dari jurnal ini adalah penelitian ini menunjukkan bahwa MAE dapat digunakan untuk mendapatkan ekstrak dengan karbohidrat, kafein, asam klorogenat, dan senyawa berwarna yang berbeda, mendekati komposisi kopi instan dengan suhu ekstraksi tinggi 180 derajat Celcius. Dengan menggunakan ekstraksi kurang dari 10 menit, dimungkinkan untuk mendapatkan ekstrak dengan komposisi seperti kopi instan. Selain itu, kopi hasil MAE juga menyediakan residu kaya galaktomanan dan selulosa yang dapat menjadi sumber polisakarida utama. Terima kasih sudah menyimak presentasi saya sampai selesai. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum.